Sumatera Barat, ada seorang janda yang bernama Mande Rubaya. Janda tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Malin Kundang. Malin Kundang sangatlah disayangi oleh ibunya, lantaran sejak kecil Malin Kundang telah ditinggalkan oleh sang ayahnya. Malin Kundang pun telah tumbuh dewasa dan ia merasakan bahwa ia harus merubah kehidupan ekonomi keluarganya. Pada suatu hari, Rashid yang tidak lain adalah teman Malin Kundang mengetahui bahwa ada kapal besar yang bersandar di tepi pantai air manis dan ia berniat untuk mengajak Malin Kundang untuk merantau bersamanya. Hei, Malin. Hai. Oh, kamu. Ada apa, Rashid? Ada kabar baik untuk kita berdua. Saya tadi melihat ada sebuah kapal besar banget. Kapalnya sedang bersandar di pantai air manis. Siapa tahu kita bisa ikut merantau lewat kapal itu. Maukah engkau ikut merantau denganku, Malin? Wah, kebetulan sekali. Saya juga bosan hidup miskin. Saya mau merubah nasib. Ya, saya mau sekali. Jadi kapan nih kita mulai berangkat? Bagaimana kalau besok pagi? Ya sudah, lebih cepat lebih baik. Tapi saya harus meminta restu kepada ibuku dulu. Baik, besok saya tunggu kau di dermaga jam 9 ya. Iya, terima kasih sobat. Malam harinya, Malin Kundang pun segera meminta restu kepada ibunya yang baru saja pulang bekerja. Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya, Nak? Tadi pagi saya diberitahu Rashid ada kapal yang sandar di pantai desa kita. Jadi kami akan pergi merantau lewat kapal itu. Malin Kundang, apakah kau tega meninggalkan ibumu yang sudah tua ini sendirian? Malin Kundang juga tidak tega, Bu. Tapi Malin Kundang juga ingin merubah nasib kita dan menjadi kaya. Malin Kundang sudah bosan hidup miskin terus, Bu. Ya sudah, Malin, kalau memang demikian keinginanmu. Ibu juga menginginkan agar kau menjadi orang kaya dan sukses. Ibu hanya dapat mendoakan supaya engkau berhasil. Kapan engkau akan berangkat, anakku? Malin Kundang berangkat besok pagi ya, Bu? Secepat itukah, Nak? Kau akan meninggalkan ibu sendirian? Iya, Bu. Maaf, Bu. Doakan Malin Kundang agar selamat sampai tujuan. Keesokan harinya, Malin Kundang serta ibunya dan Rashid pergi menuju ke pantai di desa mereka, yang mana kapal besar itu bersandar. Berhati-hatilah, Malin Kundang. Doa ibu akan selalu menyertaimu. Baik, Ibu. Tunggulah Malin Kundang pulang dengan harta yang cukup untuk kita berdua. Begitulah Malin Kundang dan Rashid berangkat ke perantauan mereka. Sedangkan ibu Malin Kundang tetap tinggal di pantai air manis tempat tinggal mereka. Sesampainya mereka di pelabuhan, ada seorang saudagar yang mendatangi mereka. Bagaimana kita? Kita akan kerja apa? Tidak tahu, Malin Kundang. Saya juga sedang memikirkannya. Apakah kalian sedang mencari pekerjaan? Benar, Tuan. Kebetulan saya sedang mencari 2 orang pekerja. Apakah kalian mau bekerja di tempatku? Tentu saja kami mau, Tuan. Kapan, Tuan, kami bisa mulai bekerja? Kalian bisa mulai bekerja besok pagi di rumah saya. Rumah Tuan di mana? Mari ikut denganku. Pada keesokan harinya, mereka mulai bekerja dan diawasi oleh saudagar. Dan rupanya, Malin Kundang lebih giat dan rajin jika dibandingkan temannya Rashid. Dan sang saudagar pun menyadari hal tersebut. Hingga kemudian anak sang saudagar yang bernama Putri datang dan melihat kedua karyawan baru ayahnya tersebut. Dan rupanya Putri juga kagum dengan wajah rupawan yang dimiliki oleh Malin Kundang, serta kerja kerajinannya hingga akhirnya Putri pun jatuh cinta pada pandangan pertama.
Ayah, siapa nama karyawan baru itu? Yang mana? Yang rajin dan tampan itu? Oh, itu namanya Malin Kundang. Oh, rupanya namanya Malin Kundang. Memangnya ada apa? Tidak apa-apa, Ayah. Putri, cuma bertanya saja kok. Oh, ya sudah. Sejak hari itu, Putri semakin cinta kepada Malin Kundang dan dia ingin Malin Kundang menjadi miliknya. Setelah Malin Kundang bekerja keras, ia menjadi kaya hingga ia berkenalan dan mendekatkan diri kepada Putri. Lalu, setelah mereka berkenalan, mereka menikah dengan persetujuan oleh sang saudagar. Sebulan setelah Malin Kundang dan Putri menikah, mereka pergi berdagang di perkampungan pantai air manis. Sesampai di desa tersebut, Malin Kundang dan Putri bertemu dengan Rashid yang sedang melamun di tepi pantai air manis. Hai Rashid. Oh, Malin Kundang. Rupanya kau sudah sukses sekali ya. Wah, kamu sudah jadi orang kaya sekarang. Waduh, engkau sudah menjadi suami dari Putri. Selamat ya, Malin. Iya, syukurlah. Engkau sih dulunya kerja malas-malasan, jadi kena batunya. Benar juga, Malin, apa yang engkau katakan itu. Ya sudah, saya mau berdagang dulu. Mendengar berita tersebut, Rashid segera memanggil Ibu Malin Kundang. Mak, Malin Kundang sudah kembali. Dia sekarang di dermaga, Mak. Benarkah itu? Iya, Mak. Ayo, kita ke sana sekarang. Sudah kembali, Nak. Ibu sangat merindukanmu. Kau siapa, Ibu tua? Berani sekali kau mengaku ibu dari suamiku. Saya memang ibunda Malin Kundang. Apakah gila? Saya tidak pernah mempunyai ibu miskin tua sepertimu. Ini ibumu, Nak. Aku yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau seperti ini, Nak? Suamiku tidak punya ibu dekil dan kotor sepertimu. Kau bukan ibuku. Menjauhlah dariku, wanita tua. Ya Tuhan, mengapa anakku satu-satunya seperti itu? Aku yang melahirkan dan membesarkan dia, ya Tuhan. Berilah ia teguranmu. Sesungguhnya dia adalah anak yang durhaka. Lalu pergilah Malin dan Putri meninggalkan ibunya. Tiba-tiba datanglah badai dan angin yang bertiup kencang. Gelombang air laut naik, kilat menyabar-nyabar, dan kapal pun tergoncang. Dan Ibu Malin tak henti-hentinya menangis, mengingat perkataan Malin yang tidak mengakui ibunya. Lalu berkatalah Ibu Malin, "Kukutuk kau menjadi batu, Malin, karena kau telah menjadi anak yang durhaka." Ada apa ini? Badai begitu besar. Dan saat itu juga petir menyambar Malin Kundang lalu terjatuh. Saat Putri hendak menolong Malin Kundang, namun Malin Kundang berubah menjadi batu. Oke guys, terima kasih atas partisipasinya kalian semua yang telah like dan mengkomen. Jangan lupa share juga ya guys. Semoga apa yang saya berikan dapat bermanfaat buat kita semua. See you next time dalam video saya selanjutnya. Bye bye.